Kita mencoba menata, menyusun batang akar singkong ke dalam box. Bagian bawah adalah media hasil fermentasi tahap pertama. Kedebok pisang, rumput kering, rerumputan, daun kering termasuk tanah merah. Sudah hampir 3 minggu kita keluarkan dari box. Kemudian kita akan masukkan kembali setelah batang-batang kering ini kita tata di dalam box sebagai media tempat belut nanti bisa berteduh berlindung. Kita lihat bagaimana proses lanjutannya. Ada 2 lapis batang singkong yang kita susun, kita tempatkan di dalam box. Kira-kira mengambil tinggi sekitar 6-8 cm. Baru di atasnya nanti kita akan tempatkan kembali media fermentasi tahap pertama. Kita membuat kombinasi gaya budidaya belut di Kamboja yang banyak menggunakan dasar batang rumput gajah di atas lumpur. Ini juga kita coba tiru, tetapi kita menempatkan batang-batang singkong kering. Jadi kita tempatkan potongan batang akar singkong sebagai tempat untuk berteduh atau ngumpet belut-belut yang kita akan masukkan ke box ini. Ada tanah yang sudah merupakan hasil fermentasi pertama, ya, seperti ini. Kedebok pisang, daun kering, rumput kering, kemudian tanah merah. Ini hasil fermentasi yang tadi kita ambil. Kita tadinya ambil dari box ini, ini kita keluarkan. Nah, kita sekarang mau kembalikan, tapi dengan menempatkan batang singkong sehingga hampir 3/4 nanti box ini akan diisi lagi dengan media organik yang sudah merupakan fermentasi tahap kedua. Ini kita akan isi ke dalam box ini, tapi kita tunggu dulu beberapa hari, minimal 2 hari, maksimal 3 hari, supaya batang singkongnya relatif itu kering. Masih ada batang singkong yang berwarna hijau demikian ini, sehingga masih memungkinkan tumbuh. Kalau sudah tidak tumbuh, malah membusuk, itu akan lebih bagus, karena dia akan menjadi mikroplankton, akan menjadi tanah, akan menjadi unsur organik yang bisa menjadi media buat pertumbuhan dari cacing-cacing halus maupun cacing-cacing yang akan berkembang sebelum anakan belut kita isi. Kita lihat bagaimana kelanjutannya, tapi di box itu ada satu yang sudah kita isi dengan pola yang sama. Ini satu box kulkas 2 pintu, ya. Yang kalau tadi itu 1 pintu tapi kecil, ini 2 pintu. Jadi pola yang sama di sini kita sudah lakukan. Itu ada, ya, batang akar singkong yang sudah tua, udah kering. Nah, ini kita sudah taruh itu hasil fermentasi pertama. Nah, ini kita tinggal menunggu proses berikutnya. Jadi ini kita kadang siram supaya akhirnya medianya tetap lembab, ya, sambil menunggu
anakan belut kita sudah masuk kolam. Nah, ini kita masuk pada proses persiapan penyediaan tempat pembesaran belut tahap-tahap berikutnya. Jadi kita akan membuat skema beberapa kolam untuk produksi pertama. 2 bulan kemudian sudah ada beberapa box untuk produksi kedua. 2 bulan kemudian kita akan juga buat beberapa box untuk tahap produksi ketiga. Itu makanya kita menyiapkan rumput-rumput kering ini dan juga gedebok pisang dan juga tanah merah di sini untuk proses fermentasi tahap pertama secara alamiah bersama dengan batang-batang singkong yang sedang dikeringkan. Kira-kira demikian sedulur. Jadi kegiatan ini kita lakukan dalam rangka melakukan tabungan sekaligus investasi produktif, karena relatif pengelolaannya tidak serumit ketika kita membudidayakan lele. Budidaya belut di lumpur itu lebih ekonomis, lebih efisien dan tidak banyak pekerjaan, kecuali hanya kontrol habitat, kontrol air, dan mungkin kadang-kadang memberikan makan cacing hasil panen sendiri. Inilah kondisi pengisian media pada tahap fermentasi kedua di dalam box. Jadi untuk memadatkan atau menurunkan tanah ini sekaligus menyatu dengan batang singkong di bawah, maka kita siram. Ini papan triplek ini hanya untuk menahan supaya lumpur atau tanah merah ini bisa lebih mengeras, sehingga nanti di sebelah sini itu akan menjadi genangan air. Kira-kira demikian proses fermentasi media organik pada box kulkas untuk nantinya menjadi tempat pembesaran belut tahap selanjutnya. Salam sehat, salam berkreasi untuk budidaya belut.